Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Mudah-mudahan semuanya masih dalam keadaan sehat, tetap semangat mengikuti semua proses pembelajaran, walaupun sampai pada saat ini kita masih harus tetap belajar dari rumah kita masing-masing, tetapi insya Allah itu tidak akan mengurangi apa yang bisa anak-anakku sekalian dapatkan seperti layaknya ketika kita mengadakan tatap muka di sekolah. Yang penting anak-anakku sekalian, kita semua bisa tetap menjaga semangat, bisa tetap menjaga rasa ingin tahu kita masih bisa tetap menghilangkan semua potensi-potensi yang membuat kita akan merasa malas untuk mengikuti kegiatan pembelajaran. Baik anak-anakku sekalian, untuk pertemuan kali ini kita akan belajar bersama masih tentang materi bilangan bulat. Kali ini kita akan membahas bagaimana caranya kita menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan operasi hitung pada bilangan bulat. Jadi anak sekalian, semoga saja materi tentang operasi hitung campuran sudah betul-betul anak-anakku sekalian pahami, karena sampai pada saat ini belum ada juga atau sudah tidak ada pertanyaan lagi yang masuk tentang materi yang lalu. Oke anak-anakku sekalian, kita lanjut. Diingat prinsip operasi hitung campuran pada bilangan bulat seperti yang kita pelajari di pertemuan yang lalu. Yang dimaksudkan ini adalah level-level yang ada pada operasi hitung campuran yang sudah kita pelajari pada pertemuan yang lalu. Oke anak sekalian, kita lanjut. Ini adalah contoh pertama atau contoh 1. Pada tes penerimaan pegawai ditentukan jawaban benar mendapat nilai 3, kemudian jawaban salah mendapat nilai -1, dan tidak menjawab mendapat nilai 0. Dari 60 soal yang diujikan, Ani menjawab 52 soal dengan 45 jawaban benar. Tentukanlah nilai yang diperoleh Ani. Oke anak sekalian, kita mencoba untuk menyelesaikan atau menjawab soal yang diberikan menjadi contoh ini. Yang pertama, tentu saja anak-anakku sekalian jangan melupakan alur dari penyelesaian masalah. Yang pertama kita harus mencari dulu semua apa yang diketahui di dalam soal untuk memudahkan kita dalam menyelesaikan nanti. Jadi yang pertama kita harus cari apa yang diketahui, kemudian tentu saja apa yang ditanyakan. Nah setelah itu kita buat penyelesaiannya berdasarkan apa yang diketahui dan apa yang ditanyakan dari observasinya di depan. Oke. Yang pertama, diketahui jawaban benar tadi mendapat nilai 3. Jadi setiap satu jawaban benar nilainya adalah 3. Kemudian jawaban salah
nilainya minus 1. Artinya setiap ada jawaban yang salah, satu salah itu nilainya minus 1. Kemudian kalau ada soal yang tidak dijawab, nilainya adalah 0. Nah, di soal itu, di tes diketahui ada 60 soal yang diujikan. Kemudian selanjutnya Ani menjawab soal 52. Nah, jadi soal yang terjawab 52 soal, sehingga tentu saja yang tidak terjawab itu ada 8 soal. Dari mana itu 8? 60 dikurang 52. Dan ada keseluruhan soal ada 60. Yang dijawab oleh Ani itu adalah 52 soal, sehingga ada 8 soal yang tidak terjawab. Kemudian dari soal 52 soal yang terjawab, yang benar jawabannya atau yang terjawab dengan benar ada 45 soal. Jadi dari 52 soal yang dijawab, 45 bernilai benar. Artinya ada yang salah, karena tadi 52 soal yang dijawab ternyata hanya 45 soal yang benar. Nah, berarti ada yang salah. Nah, berapa yang terjawab salah? Itu adalah 7 soal. Dari mana itu 7 soal? 52 dikurang 45. Oke, dari soal semua yang diketahui sudah ada. Kita setelah itu kita lanjut pada apa yang ditanyakan. Nah, di soal dikatakan tentukanlah nilai yang diperoleh oleh Ani. Di nilai yang diperoleh oleh Ani itu kita misalkan N. Jadi N inilah nanti yang akan kita cari berapa jawabannya. Oke, jadi sekali lagi anak-anak sekalian, jangan lupa di langkah pertama menentukan jawaban itu kita harus mencari apa yang diketahui dari soal, apa yang sudah ada dari soal untuk memudahkan kita menyelesaikan masalahnya nanti. Setelah itu setelah semua yang diketahui teridentifikasi, kemudian kita identifikasi juga apa yang ditanyakan. Oke, diketahui dan yang ditanyakan sudah. Selanjutnya kita selesaikan. Nah, yang ditanyakan tadi adalah N. Ini itu berapa? Yang pertama ada 45 soal yang terjawab dengan benar. Nah, diketahui juga tadi setiap satu benar nilainya 3, berarti 45 dikali 3. Kemudian ditambah 7 kali minus 1. Dari mana itu 7 kali minus 1? Ada 7 soal yang terjawab salah. Nah, setiap satu soal salah diberikan nilai minus 1. Sehingga 7 dikali minus 1. Kemudian ditambah 8 kali 0. Dari mana itu 8? 8 itu adalah soal yang tidak dijawab, dikali 0, karena setiap soal yang tidak terjawab itu nilainya adalah 0. Nah, setelah kita menemukan modelnya ini, model matematika dari soal cerita tadi, nah sekarang kita ingat prinsip operasi hitung campuran. Jika ada tanda kurung, maka itu yang harus diselesaikan dulu, yang ada dalam kurung. Nah, sehingga kita pertama 45 dikali 3 dapat 135. Kemudian 7 kali minus 1 dapat minus 7. Kemudian 8 kali 0 dapat 0. Sehingga dari atas
kita sudah bisa lihat 45 kali 3 dapat 135, kemudian ditambah minus 7 dari mana? Dari 7 kali minus 1, kemudian ditambah 8 kali 0, hasilnya adalah 0, sehingga dapatlah 135 ditambah minus 7 yang diselesaikan dulu dapat 128. Hasilnya ditambah 0 ya tetap 128. Jadi nilai yang diperoleh oleh Ani pada tes tersebut adalah 128. Ingat anak sekalian, ini adalah kesimpulan wajib ada dalam menyelesaikan soal cerita. Jadi di terakhir nanti harus ada kesimpulan. Jadi alurnya menjawab soal cerita, kita menyelesaikannya. Pertama kita tentukan dulu, kita identifikasi semua apa yang diketahui dalam soal. Setelah itu kita identifikasi apa yang ditanyakan, kemudian kita selesaikan dengan menggunakan apa yang menjadi modal tadi diketahui, yang dari apa yang diketahui dan ditanyakan. Setelah didapat penyelesaiannya, kita ambil kesimpulannya. Kesimpulannya diambil dari apa yang ditanyakan. Jadi tadi N itu adalah nilai yang diperoleh Ani, sehingga kita simpulkan jadi nilai yang diperoleh oleh Ani pada tes tersebut adalah 128. Oke anak sekalian, itu adalah contoh pertama. Anakku sekalian silahkan disimak berulang-ulang penjelasannya. Jika ada yang masih kurang jelas dan dirasa perlu untuk ditanyakan, silahkan anak-anak sekalian tanyakan nanti di grup WA, atau bisa juga di kolom komentar nanti, karena Pak Guru akan upload ini di YouTube. Silahkan anak sekalian menonton juga di YouTube, bisa di komentari di bawah pertanyaannya apa. Oke, selanjutnya kita ke contoh kedua. Nah, ini adalah contoh kedua. Sepotong daging diambil dari ruangan pendingin, freezer ini ya. Sepotong daging diambil dari ruangan pendingin dengan suhu minus 5 derajat Celcius. Jadi pada saat diambil pertama itu, suhunya daging pada saat dikasih keluar itu adalah minus 5 derajat Celcius. Setelah dimasak, suhunya naik 84 derajat Celcius. Jadi diperhatikan baik-baik bahasanya. Di sini setelah dimasak suhunya naik 84 derajat Celcius, bukan suhunya naik menjadi 84 derajat Celcius. Jadi ingat anak sekalian, di sini suhunya naik 84 derajat Celcius, bukan naik menjadi. Ya, itu yang perlu diperhatikan penggunaan bahasanya untuk agar dipahami dengan baik, karena itu akan menentukan cara kita nanti untuk menjawab. Kemudian saat dihidangkan, suhu daging tersebut turun 15 derajat Celcius. Jadi ini juga perlu diperhatikan, bukan turun menjadi 15, tapi turun 15 derajat Celcius setelah daging itu dihidangkan. Nah, pertanyaannya, berapakah suhu daging saat dihidangkan? Oke, kita coba jawab. Yang pertama, kita identifikasi apa yang diketahui seperti yang dilakukan tadi di contoh pertama. Suhu awal pada saat daging dikeluarkan itu adalah minus 5 derajat Celcius. Kemudian suhu setelah dimasak naik 84 derajat Celcius.
Jadi bukan naik menjadi 84, tapi naik 84 derajat Celcius dari tadinya minus 5, dia naik 84 derajat Celcius setelah dimasak. Nah, setelah selesai dimasak, pada saat dihidangkan ternyata suhunya turun 15 derajat Celcius. Oke, jadi itu yang diketahui dari soal. Kemudian ditanyakan suhu daging saat dihidangkan. Ya, jadi di sini perlu dipaham, jangan sampai kita menjawab suhu daging saat dihidangkan itu 15 derajat Celcius. Karena di soal dikatakan suhu daging tersebut saat dihidangkan, suhu daging tersebut turun 15 derajat Celcius. Jadi ketika kita salah memahami ini, maka kita akan menjawab nanti ke 15 derajat Celcius. Padahal belum tentu 15, ya, belum tentu 15, walaupun ada kemungkinan juga 15. Tetapi nanti kita lihat berapa hasilnya. Oke, setelah teridentifikasi suhu apa yang diketahui dan apa yang ditanyakan, nah, hasilnya kita ke penyelesaian. Pertanyaannya tadi, suhu daging saat dihidangkan. Yang pertama, suhu awal. Di Pak Guru tidak menggunakan satuannya dulu, karena ini adalah operasi hitung. Jadi kita hilangkan dulu satuannya yang derajat Celcius. Nah, kita ambil saja nilai-nilainya. Suhu awal tadi minus 5 derajat Celcius. Kemudian naik 84 setelah dimasak. Suhunya naik 84, berarti menjadi tambah karena suhunya naik. Jadi ditambah. Kemudian setelah dimasak, pada saat dihidangkan ternyata suhunya turun 15 derajat Celcius. Nah, berarti dikurang 15. Nah, setelah didapat modelnya seperti itu, kita ingat kembali tambah dengan kurang itu di prinsip operasi hitung campuran ada di level yang sama, sehingga yang diselesaikan duluan adalah operasi hitung yang berada di depan. Jadi tambah dengan kurang, yang diselesaikan dulu tambahnya. Jadi minus 5 ditambah 84 didapat 79. Ingat sekalian, jangan sampai melupakan kesimpulan di pembelajaran tentang penjumlahan dan pengurangan, juga dengan perkalian. Itu semua tetap menjadi dasar atau basic untuk kita untuk menyelesaikan masalah-masalah yang muncul setelah ini. Jadi tambah diselesaikan didapat 79, selanjutnya dikurang 15 dapat 64. Jadi kesimpulannya adalah jadi suhu daging saat dihidangkan adalah 64 derajat Celcius. Jadi ternyata bukan 15. Suhu daging pada saat dihidangkan itu adalah 64 derajat Celcius. Oke, nah sekalian, itu penjelasannya. Mudah-mudahan sekalian bisa memahami ini dengan baik. Mudah-mudahan apa yang Pak Guru sampaikan di sini jelas untuk anak-anakku sekalian pahami. Setelah ini ada tugas, ya tugas 3 ya, sudah tugas ketiga ini. Jadi silahkan lihat nanti, ini ada tugasnya, ini ada 10 nomor, ya. Jadi tugas 3 silahkan anak-anakku sekalian lakukan nanti. Kemudian batas waktu untuk menyelesaikan ini Pak Guru kasih waktu selama 1 pekan. Jadi silakan anakku sekalian selesaikan ini. Di setornya nanti
pada hari Sabtu ya, hari Jumat atau hari Sabtu terakhir Pak Guru tunggu pukul 23:59 waktu Indonesia Tengah. Jadi silahkan dikirim. Bagaimana caranya dikirim? Jadi ini soal diselesaikan. Sekalian selesaikan soalnya di bukunya. Diusahakan ada buku tugasnya, diselesaikan di situ. Kemudian anak-anakku sekalian foto hasil kerjanya itu difoto, kemudian fotonya nanti dikirim di grup kelasnya ya, di grup belajar matematika kelasnya masing-masing. Oke anakku sekalian, saya kira cukup untuk pertemuan hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini bisa bermanfaat untuk kita semua, dan kita berdoa bersama. Mari kita berdoa bersama untuk menutup kegiatan pembelajaran kita ini. Mudah-mudahan materinya bisa kita pahami, ilmunya bisa kita dapat, kita diberkahi oleh Allah dengan ilmu-ilmu yang bermanfaat, dan semoga wabah COVID-19 ini segera berlalu sehingga kita bisa kembali belajar normal di sekolah kita. Dan anakku sekalian, semoga selama masa pandemi ini anakku sekalian bisa tetap menjaga kesehatan. Ingat protokol kesehatan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah tetap diikuti di saat kita beraktivitas di lingkungan kita masing-masing. Baik anak sekalian, segera cukup. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita diberkahi. Sekali lagi mudah-mudahan Allah berkahi kita dengan ilmu-ilmu yang bermanfaat. Kita tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.